Hai friends, gue mau pakai momen ini buat sharing cerita tentang hidup gue. Semoga lewat cerita gue, teman-teman bisa lebih mengenal gue dan teman-teman juga bisa merasakan kebaikan Tuhan. So here is the story of my life. Cerita gue dimulai tanggal 31 Oktober beberapa tahun silam. Gue lahir di Bogor dari pasangan Petrus dan Marta. Gua anak pertama dari 4 bersaudara. Adik gua yang pertama laki-laki, yang kedua dan ketiga perempuan. Bokap gua seorang yang pendiam dan jarang berkomunikasi dengan kami anak-anaknya. Membuat kami sebagai keluarga terkesan dingin dan kaku. Kami gak biasa untuk ngobrol terbuka satu sama lain. Kehangatan dan keramaian jauh dari situasi rumah kami. Nyokaplah yang banyak berperan sebagai penyampung dalam keluarga. Nyokap seorang yang ceria, aktivis gereja, bahkan terpilih sebagai penatua dalam gereja. Sepanjang ingatan gue tentang masa kecil, remaja, sampai pemuda, sebagian besar waktu gue dihabiskan dalam gereja. Ibadah, komsel, latihan drama, nari, musik, pendalaman Alkitab, olahraga, atau sekedar bermain dan ngobrol saja dalam gereja. Di satu sisi, gue senang dan bangga punya nyokap seorang penatua. Gue dapat privilege dan kemudahan untuk melayani di gereja. Sebagai worship leader, singer, penari tamborin, pemain drama, guru sekolah minggu. Gak dipungkiri itu membantu memperbesar kapasitas gue sebagai seorang anak waktu itu. Gue punya banyak kesempatan untuk mencoba banyak hal, melatih bakat dan kemampuan gue. Tapi di sisi lain, hidup dalam bayang-bayang nyokap sebagai penatua cukup melelahkan dan membingungkan bagi gue. Dalam proses gue menjadi dewasa, gue sampai di sebuah pertanyaan. Siapakah dan bagaimanakah iman gue yang sesungguhnya? Kalau gue bukan seorang anak penatua, apakah gue akan tetap melayani di gereja? Ataukah semua pelayanan gue sebatas karena gue seorang anak penatua? Atau malah semua kegiatan dalam gereja hanyalah pelarian dari dinginnya keluarga gue? Ya, ada masa di mana gue memutuskan untuk meninggalkan semua aktivitas gereja. Mengeksplor diri, mencoba banyak hal. Juga melakukan banyak kesalahan. Di masa itu, gue menyadari dinginnya keluarga gue ternyata sangat berdampak. Gue kesulitan untuk berkomunikasi dan terbuka dengan orang lain. Namun, di hati terdalam gue ada kehausan akan kehangatan keluarga. Rasanya seperti ada sebuah lubang besar dalam hati. Gue mencari banyak hal untuk menutup lubang tersebut. Dan dalam pencarian tersebut, di beberapa momen malah membuat gue semakin terpuruk. Sampai di musim di mana nyokap dan oma dipanggil pulang. Orang yang penting dalam hidup gue. Butuh waktu lama buat gue memproses hal tersebut. 2020 adalah tahun gue mulai berproses. Keharusan berada di rumah selama pandemi dalam beberapa waktu membuat gue punya banyak waktu untuk merenung. Dan membuat gue gak bisa lari lagi. Sehingga kemudian gue menyadari apa yang berusaha gue sangkal di sekian tahun sebelumnya. Isu tentang dinginnya keluarga, sebuah lubang besar tentang kehilangan dan ditinggalkan. Katanya waktu dapat menyembuhkan, tapi untuk gue saat itu ternyata belum. Karena gue memilih untuk selalu menghindar dan menyibukkan diri. Tekanan dalam pekerjaan dan keluarga saat itu menekan gue dari segala sisi.
memaksa gue merasakan dengan sejujurnya rasa sakit, marah, dan kecewa gue. Namun, di titik terendah itulah gue menemukan bahwa Tuhan mampu menghandle semua kemanusiaan gue. Dia kenal gue banget dan tahu bagaimana cara menghandle gue. Gak ngehakimin, sabar ngajarin gue bagaimana gue berdamai dengan situasi gue. Dengan cara yang unik, dari channel YouTube yang entah dari mana bisa relate sama gue. Bahkan dari games Candy Crush aja gue bisa dengar suaranya. Di musim itu dia pakai apa saja dan siapa saja buat ngomong sama gue. Gue ngerasa berharga, disayang dan dijaga. Gue gak tahu gimana ngejelasin perasaan gue. Enough mungkin kata yang tepat buat mendeskripsikan perasaan gue. Gue nemuin apa yang selama ini gue cari. Fokus dan perspektif gue mulai berubah. Gue mulai terima dan pelan-pelan berdamai dengan situasi gue. Sampai saat ini gue masih berproses. Tapi gue amazed kalau gue bisa sampai di titik ini. Semua karena anugerahnya. Gue bersyukur buat semua proses dalam hidup gue sampai saat ini. Dia jadi bapak, sahabat, saudara, dan dia bisa jadi siapapun dan apapun yang gue butuhin. Iya, gue lemah, tapi sama dia gue bisa cukup kuat. Iya, gue miskin, tapi bersama dia gue cukup kaya. Puji Tuhan buat semua yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup gue. God bless you.